Lagi-lagi ketiban Zona. Wait. Crit VIP 86 plus 3, 89. Poin Talon 92, makin nempel. Ini Crit VIP kalau nambah poin Elim lagi, bahaya. Ya itulah yang tadi sempat kita bahas bersama bagaimana Crit VIP jangan sampai nambah poin, Talon, Todak maksud saya juga jangan sampai nambah poin kalau ingin tim Indonesia lebih banyak di Super Sunday. Itu hitung-hitungannya. Tapi masalahnya tim yang ada di 8 ke atas cenderung tidak menghadapi sebuah fight saat ini. Yang fight adalah Crit VIP ke bawah yang mendapatkan Elim demi Elim. Dan lo kalau lihat posisi dari Crit VIP itu kan di bagian high ground ya. Itu emang posisi-posisi buat ngincer poin-poin eliminasi. Jadi kayak siapapun yang lagi nyebrang kelihatan bakal ditembak. Nah ini dia moment of truth dari zonanya. Masih nge-center, ngedonat menuju ke arah pemain-pemain dari Boom. Boom dapetin center lagi. Ini udah kesekian kalinya Boom dapet center loh. Ya hari ini Boom memainkan permainan tusuk tengah dan mereka berdiam diri cukup lama di tengah karena mendapatkan zona. Dan kalau kita lihat ada kabar yang cukup baik karena Crit VIP tidak mendapatkan zona, mereka harus turun gunung dan saat turun gunung bisa ditembak oleh pemain-pemain yang ada di bawah. Tapi masalahnya yang akan menyambut Crit VIP adalah Todak. Berarti kalau Crit VIP turun yang akan dapat poin Todak. Mungkin itu bisa jadi terjadi karena saat ini Crit VIP sedang turun gunung. Agak sedikit kesulitan ya Bun karena memang teren-terennya yang sulit. Ternyata mendeteksi adanya beberapa pemain-pemain Yudu02 mengambil satu sudut, satu angle yang tertutup. Todak betul saja Tam berhasil untuk mendapatkan seorang Putra. Tam. Tembakannya begitu tampan, Putra pulang. Todak nambah 1 poin. Mulai deg-degan. Crit VIP 3 pemain sedikit tertahan. Sekarang Yudu02 yang bisa dibilang bakal menyelamatkan mungkin posisi-posisi yang ada di top 8. Harus Yudu02 yang memenangkan fight tersebut. Kalau lagi-lagi ingin tim Indonesia lebih banyak di babak Super Sunday. Karena kalau Yudu02 yang menang nggak akan berpengaruh apapun di klasemen. Tapi kalau Todak yang dapat Elim, Crit VIP yang dapat Elim, ini akan berbahaya. Boom harus mulai mendapatkan 1-2 Elim untuk mereka mengejar ketertinggalan atas Crit VIP dan juga Todak. Karena Crit VIP sudah 3 elimination, sementara itu Boom masih 1 sejauh ini. Gig justru tumbang satu pemain mereka. Audrey terkena tembakan oleh tim X. Nah, kalau tim X yang dapat Elim nggak apa-apa, it's okay. It's okay karena posisinya udah aman ya. Dan juga Crit VIP yang ternyata sudah mulai dibuat sulit posisinya. Mengirimkan satu pemain bernama Voki untuk mendekati pemain-pemain dari Yudu02. Membuka pintunya, digocek-gocek sedikit, diberikan tembakan-tembakan DBS. Ternyata malah Yudu02 yang berhasil untuk memberikan tekanan ke arah bagian luar. Tapi apa daya, Yen, kenapa dia malah meledaki dirinya sendiri. Dan Geek Fam pun tertembak dari bagian kejauhan. Todak terpantau, mulai memberikan teror juga dari bagian dalam. Butuh adanya sebuah keajaiban. Oh, Yudu02 nggak bisa diandelin ternyata karena mereka pulang dengan tangan hampa. 0 elimination dikumpulkan oleh Yudu02 sehingga saat ini yang hanya bisa diandalkan adalah Boom untuk mereka naik ke peringkat yang lebih tinggi. Tapi kalau Boom naik berarti Talon nggak lolos. Nah udah tinggal milih aja kan sebenarnya mau yang mana. Karena mau bagaimanapun juga Talon nggak nambah poin lebih banyak daripada Geek Fam. Itu yang menjadi posisi sulit. Ya kalau tadi Geek Fam-nya Pulang duluan. Talon nambah Talon di atas Geek Fam. Nah. Itu akan jadi skenario yang indah sekali Cijel. Nah gitu, tapi kan masalahnya nggak diharapin sama orang-orang Malaysia dong. Mereka maunya Geek Fam main kan, seperti itu. Kirul juga MC-nya pengen. Ya, itulah dia. Tapi Malaysia berarti memiliki 1, 2, 3 wakil ya untuk Super Sunday besok. Kalau memang ini klasemennya tidak bergeser sama sekali. Ini tergantung sih lu mau Jumawa ini kemana ya. Tinggal order doang kan sebenarnya. Tapi di sini juga ada orderan perang dari Yudu Alliance dengan Bigetron Red Alliance. Ada Genfos melemparkan granat juga menuju ke arah bagian depan satu persatu. Dalam sekali damage-nya menuju ke arah Adik Luke. Follow up nades menuju ke arah bagian depan. Dan ternyata itu bukan follow up nades, melainkan follow up molotov. Adik Luke terbakar. Genfos pun bakal langsung melakukan push ke arah bagian depan. Genfos masih terus gocek-gocek. Hanya dipisahkan satu tembok tipis saja antara Genfos dan juga seorang Jimmy. Tembakan dilakukan oleh Jimmy. Ternyata justru lebih dalam tembakan dari Jimmy menuju tubuh dari Genfos. Melukai Genfos. Utility bisa mendapatkan Jimmy tapi di enter lebih dahulu satu pemain. Luxi ternyata dipulangkan oleh Flex. Terkena blue zone tapi selesai satu pemain kembali. Zuxi mendapatkan knockdown menuju Jimmy. Terbuka posisinya, Flex bisa ditembak oleh pemain-pemain Bigetron. Double utility needs dilontarkan menuju ke arah pemain-pemain Yudu Lion. Dan Flex pun menjadi last man standing yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bigetron Red Alliance dengan 12 points eliminations mereka bertahan. Dan kita akan bergeser juga menuju ke arah Todak dan Crit VIP. 2 tim yang bertetanggaan klasemennya. Mirip lagi poin-poinnya. Cleon nyaris termakan oleh granat, tapi Cleon dengan low health berusaha untuk bertahan.
bertahan sekuat tenaga. Todak untuk Todak sementara waktu. Ya, dan Rocky pun tertangkap oleh lawannya. Creed VIP di bagian depan terus memberikan tekanan. Dibuat sulit oleh seorang Cleon juga untuk Creed VIP bisa melakukan penyeberangan. Geek Fam ternyata nyempil di bagian belakang. Ada Izane. Sejauh ini Cleon berusaha untuk sabar, berusaha untuk nyebrang. Menggunakan smoke setup yang sudah diberikan oleh Tam. Tapi Tam terlalu terbuka. Ditembak oleh tim Secret X. Entah dari mana datangnya. Diam-diam merayap, diam-diam menembak. Dan Creed VIP pun diam-diam sudah dekat dengan Bigetron. Sudah sangat dekat Iron Pro. Bisa melumat habis para punggawa dari Red Aliens. Tapi di sisi lain Red Aliens juga masih memiliki Zuxi. Dengan DBS-nya berhasil dapat satu. Yang kedua sedang diincar. Berhasilkan dapat yang kedua. Lebih fokus untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Ya, dan perlu melakukan reload tapi gagal. Backstep yang akan dilakukan oleh Newbies. Bigetron menambah kembali points eliminations-nya 14 poin. Semakin mengkokohkan posisinya berada di peringkat pertama. 4 tim tersisa saat ini. Bigetron, Geek, Boom, dan juga FaZe Clan. Boom masih dengan 3 orang. FaZe Clan masih dengan 3 orang. FaZe Clan kalau chicken juga bahaya. Justru bisa FaZe Clan yang lolos nanti. Bisa. Onzen tembakan. Dilakukan kembali. Menyapu 1-2 pemain tapi tidak terkena siapapun. Masih terus menghit tembok tadi nampaknya seorang Onzen. Morman ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Granatnya dapat 1. Reizi tumbang. Terlalu berbahaya granat yang dilontarkan oleh Morman. Bahkan membabi buta menembak menuju ke bagian dalam. 1 pemain terakhir dari Boom. Sudah dikunci. Nggak bisa kemana-mana. Blue Zone sudah ikut campur. Dan Boomnya. Boom Esports pulang. Bigetron juga pulang. Bigetron yang chicken. Lah. Gimana? Bigetron melakukan sebuah plot twist. Di match yang terakhir mereka membukukan klasemen nomor 1 untuk mereka. Semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Banyak plot twist yang terjadi karena kita kira Boom tumbang, masih ada FaZe Clan. Tapi Bigetron datang menuju compound yang sama. Menyelesaikan semuanya. Inilah dia raut kegembiraan dari para pemain-pemain Bigetron. Tidak terlalu gembira karena sebenarnya mereka tidak perlu main di sini. Iya. Harusnya mereka bisa langsung lolos. Tapi apa daya, WWCD pertama akhirnya didapatkan oleh Red Aliens. Harus menunggu sampai match ke-18 untuk mereka mendapatkan winner chicken dinner. Dan ini Zuxi menggila ya. Zuxi menggila, kepala suku menggila dengan 8 eliminations. Itu dia 17 points eliminations. Belum bisa memecahkan rekor dari RRQ karena RRQ kan 21 poin ya. 21 points elimination. Tadi gue kira Bigetron ya. Oh, FaZe Clan-nya sama Boom FaZe Clan sama Boom lagi perang. Boom selesai, FaZe Clan sisa 1 atau 2. Bigetron tiba-tiba ngegerbek dengan 3 orang tadi. Harusnya kayak gitu yang terjadi karena Bigetron sisa 3 dan selesainya di compound yang sama. Tapi Zuxi yang mendapatkan semua statistik diambil oleh Zuxi sendirian. Berarti butuh Luxi ya untuk bisa membuat Zuxi bersinar. Wah iya, dan harusnya dari segi player MVP ya sudah pasti Zuxi yang mendapatkannya 16% untuk headshot, 71% untuk badan. Dan kembali, kalau kata orang-orang, pergi ke Mekah, pulangnya ke Kenya. Cakep. Sejauh apapun kita melangkah, masa lalu tetaplah pemenangnya. Tapi tergantung ngomongnya sama siapa. Zuxi, masa lalu bersama dengan Bigetron di masa lalu adalah kombinasi player dan juga tim